Chiseled jawline. Should we run away together? Thing. You never said him anything? No, I think there may have been a couple of emails exchanging, but that was it. Baby Reindeer's alleged stalker, Fiona Harvey. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Guys, kalian tahu nggak kalau Netflix lagi-lagi dituntut sama orang sebesar 2,7 triliun. Sebelumnya Netflix pernah dituntut juga oleh anggota gereja sesat di Korea Selatan karena bikin dokumenter tentang gereja tersebut. Nah, kali ini Netflix bikin serial based on true story. Salah satu tokohnya tuh ketahuan ke publik dan akhirnya dia menuntut Netflix sebesar 2,7 triliun karena katanya diduga melakukan kebohongan besar tentang dirinya kepada 50 juta penonton di seluruh dunia. Dan Netflix sendiri siap untuk menghadapi gugatan ini. Nah, ceritanya yaitu Baby Reindeer yang kemarin viral, guys. Masih viral sampai sekarang juga, termasuk salah satu tontonan yang paling banyak ditonton di Netflix saat ini, yang diperankan oleh orang aslinya, guys. Jadi, pemeran utamanya itu Richard Gere, dia seorang komika gitulah. Dia yang bikin ceritanya, dia yang jadi aktornya, dan film ini ternyata nggak sangka ini tuh meledak banget gitu. Karena mungkin ya guys ya, ini based on true story yang bener-bener diceritain langsung gitu sama orangnya dengan kisah yang bener-bener thriller banget gitu, dark banget. Tapi di sisi lain ada hal-hal baiknya sih menurut gue guys. Dan film ini nggak bisa ditonton maraton buat gue pribadi sih guys. Gue nontonnya itu bener-bener kayak terpatah-patah karena bener-bener menguras emosi banget. Kayak nontonnya Joker, kayak setipe sama filmnya Joker yang bikin orang yang punya health mental issue itu susah banget untuk mencernanya gitu karena ngerasa relate dalam beberapa keadaan dan kejadian. Di sini gue mau ceritain dulu sinopsisnya seperti apa buat yang belum nonton. Kalau yang udah nonton bisa skip sinopsisnya, ntar di belakang baru nonton reviewnya boleh. Nah, sinopsis ini ceritain tentang seorang komika. Jadi dia tuh namanya di sini Doni yang diperankan oleh Richard Gere. Nah, si Doni ini tuh dari Skotlandia. Dia pergi ke London untuk jadi komika, guys. Biasalah kalau misalkan orang dari daerah ke Jakarta untuk mencari karirnya, apalagi untuk artis, seniman, karena kan di kota besar atau di ibu kota itu pasti lebih besar peluangnya gitu. Dia pergi ke London untuk jadi komika. Nah, selama dia jadi komika di London tuh ternyata nggak gampang guys. Orang-orang ada yang dia tuh nggak lucu juga segala macam gitu. Ternyata selera orang tuh nggak seperti yang dia bayangkan. Terus suasananya nggak seperti yang dia bayangkan, ternyata susah gitu guys. Nah, selama dia jadi komika meniti karir ini, dia kerja di sebuah pub buat ya nyari uang lah guys ya. Kerja di sebuah pub, suatu kali ada satu cewek datang, ceweknya udah agak tua sebenarnya, lebih tua dari dia lah. Dia saat itu mungkin sekarang Richard Gere berumur 35 tahun, berarti saat kejadian dia berlangsung mungkin dia masih umur 30-29 tahun gitu lah. Ada cewek yang paruh baya lah, tapi nggak tua-tua amat, sekitar 40-an mungkin, datang ke pubnya itu. Dia duduk, kelihatan mukanya tuh susah gitu. Karena dia kasihan, disuguhin lah secangkir teh. Terus mereka ngobrol kayak, ya gimana kabarnya segala macam. Terus akhirnya si cewek itu jadi cerita panjang lebar sama si Doni ini. Dan dia ngaku sebagai pengacara guys. Mungkin si cewek ini ngerasa, wah di saat gue lagi, itu ada seseorang yang mau dengerin cerita gue gitu. Nah, besokannya datang lagi. Akhirnya datang setiap hari tanpa pesan apa-apa guys. Jadi dikasih minuman aja terus sama si Doni ini. Dia cerita panjang lebar tentang dia jadi pengacara, tentang klien dia segala macam gitu. Kerasa keren lah kesannya gitu. Tapi si Doni curiga kalau dia pengacara, kenapa dia sempet datang ke pub setiap hari? Harusnya kan sibuk kalau karirnya begitu cemerlang gitu. Di sini dia mulai agak aneh. Terus si cewek ini kayak mulai nyerempet-nyerempet kayak suka gitu sama si Doni ini. Sampai satu kali, ya itu guys, si Doni dikirimin email sama cewek ini yang wah gila, sampai emailnya aja tahu gitu. Kata-katanya udah mulai kayak gitulah ke arah sana. Dan pas lagi penasaran kan si Doni itu siapa nih cewek, akhirnya dia bukalah internet, dia ketik namanya Martha Scott, pengacara gitu. Lalu keluar guys, ternyata si cewek itu mantan narapidana yang udah dipenjara beberapa kali karena kasus penguntitan. Jadi dia stalkingin orang-orang, terus kasus kekerasan. Jadi benar-benar serem banget gitu. Wah, ini kayaknya bener dia mau nguntit si Doni ini gitu. Nah, dia percaya nggak percaya, akhirnya dia coba satu malam tuh ngikutin si Martha ini ke rumahnya, pengen tahu bener gimana keadaannya. Ternyata bener guys, nggak sesuai yang dibayangkan. Rumahnya itu penuh sampah, berantakan banget. Jadi kayak orang-orang yang, kalau orang-orang yang aneh dan itu emang kayaknya dia nggak peduli soal kayak gitu-gitu ya.
dia cuma nonton terus ke laptop, nonton ke laptop, terus tiba-tiba dia ngomong, lu lagi depan jendela ya, dia tahu gitu, pas bunyi wah dia kaget setengah mati, dia lari gitu. Makin lama makin takut. Nah di episode awal ini si Doni diliatin kalau dia lagi ngelapor ke polisi kalau dia diuntit sama satu perempuan, tapi lagi-lagi karena dia laki-laki diabaikan sama polisi. Kayak udahlah kan cuma email doang segala macam. Tapi banyak banget. Karena emailnya itu banyak banget sampai akhirnya di akhir tuh dihitung sekitar 4 ribuan email kalau nggak salah. 4 ribuan email, 700 Twitter sama berapa ratus pesan suara yang masuk setelah si Martha tahu nomor teleponnya si Doni ini gitu. Nah, tapi si Doni itu nggak mau kalah dalam artian gue kalau misalkan gue pindah kerja atau pindah kota segala macam ya gue kalah gitu. Dia tetap kerja di situ, dia mau ngadepin. Dia ngomong, lu ngapain sih kayak gini gitu. Nah, si Martha ini suatu kali pernah bercanda sama si Doni, ada teman-temannya ngejokes itu karena dia ya pikir karena bercanda-bercanda biasa gitu, yang ke arah sana seolah-olah si Martha jadi gitu sama GR, ngerasa si Doni juga punya perasaan yang sama dia. Jadi stalkingnya lebih parah lagi gitu. Jadi dia ngerasa kalau terkoneksi lah, jadi cinta mati, bucin, dan obsesi parah sama si Doni ini. Nah, yang paling serem itu sampai dia nge-add Facebooknya si Doni, terus dia liatin semua foto-foto yang dulu tuh dikomenin sama dia. Mantannya si Doni itu dicecerin terus, dikomenin negatif segala macem. Si Doni ini cukup unik sih guys, dia tinggal sama mama mantan pacarnya. Jadi dia tuh dulu pindah ke London, tinggal di rumah pacarnya, di rumah mama pacarnya sama pacarnya, tapi putus. Nah kebetulan si mamahnya ini tuh punya anak laki-laki, terus meninggal. Jadi dia tuh udah nganggep si Doni anaknya sendiri, jadi dulu tinggal di sini aja gitu. Akhirnya udah kebiasaan mereka tuh ya kayak mama sama anak, tapi gitulah kayak mama angkat kesannya gitu. Tinggal di rumah mantan pacarnya. Suatu kali yang bikin kaget si Martha tiba-tiba ada, kan mamanya punya klub masak gitu. Ada di klub masak itu datang ke rumahnya, dia kaget banget di situ. Ya, dia udah mulai takut, jadi dia udah mulai masuk ke orang-orang terdekatnya dia gitu. Terus yang lebih parahnya lagi dia berdiri dia duduk di halte depan rumahnya si Doni ini, depan rumahnya si mantan mama pacarnya ini, buat nungguin si Doni setiap hari. Duduk situ, gila benar-benar dilihat di jendela ada, pagi-pagi keluar ada, terus kalau dia lewat diteriakin apa gitu. Emang gak nyamperin, cuma ngomong-ngomong gitu doang. Cuman kan serem banget tiap kali keluar rumah ada. Terus pas dilihat tengah malam ada gitu. Tapi si Doni ini orangnya penuh empati sih menurut gue kalau di film ini. Kalau kita lihat kok lu gak tegas banget sih gitu. Cuma dia tuh kayak banyak rasa kasihannya gitu. Dia ngerasa kasihan sampai akhirnya dia tengah malam, kalau nggak salah itu lagi pas malam itu si Martha teriak-teriak sama si Doni kalau misalkan lu kan yang duluan gini gitu. Nah kaget tuh si Terry kan, kabur tuh sama si Doni, kabur pas pulang. Nah udah kan kabur sama si Terry, taunya si Martha ngejar guys, ketahuan. Terus si Terry dijambak, dipukulin sama si Martha sampai botak gitu. Di situ mulailah hubungan si Terry sama si Doni ini retak, karena si Terry ngerasa lu kok nggak bisa ngapa-ngapain sih, benar-benar lu kayak lemah banget sih, lu nggak ngebelain gue gitu. Apa lu jangan-jangan suka, dipikir seperti itu kan. Nah akhirnya putus lah, terus si Doni mulai kesel di situ, mulai berani ngebentak si Martha, lu jangan deketin gue lagi ya segala macam gitu. Nah si Doni kayak mulai hidupnya runtang segala macam, tapi akhirnya untung dia balik lagi ke Terry, minta maaf segala macam, mereka balikan lagi lah, kurang lebih seperti itu. Nah di episode selanjutnya ini yang paling disgusting menurut gue. Jadi gue ngerasa hidup dia tuh benar-benar parah banget gitu. Si Richard Gere ini dibilang di Wikipedia dia adalah transseksual atau biseksual, dia bisa sama cowok bisa sama cewek. Sebenarnya dia awalnya cowok normal guys, cowok normal. Diceritain flashbacknya lagi guys, si Martha sempet ngomong, lu kayaknya pernah punya kepahitan ya sama orang, katanya lu pernah punya disakitin ya gitu, lu trauma ya gitu. Ternyata bener guys, si Richard Gere ini, si Doni ini pernah diperkosa sama laki-laki. Jadi karena dia yang namanya orang nyari karir gitu ke kota besar, terus dia ketemu sama produser, ya dia pengen lah, wah ini kayaknya jalan buat gua sukses gitu. Ketemu produser, taunya suatu kali ya awalnya kerja bareng segala macem, dikasih narkoba, terus diperkosa sadar nggak sadar gitu. Dia tuh kayak ngerasa diri dia hina lah pasti ya, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia ngerasa kayak udah nggak jantan lagi, sampai akhirnya bagian terparahnya dia sampai nyobain ngelakuin hubungan seks sama cewek sama cowok gitu terus, supaya dia nginget lagi bener nggak sih kejadian saat itu tuh gue diperkosa gitu, cuman buat nyobain itu doang. Gara-gara hal itu dia jadi seorang biseksual, bisa cewek bisa cowok, padahal awalnya dia cowok normal. Bener-bener seserem itu guys. Di adegan itu gue banyak skip karena nggak tahan banget, bener-bener kayak aduh
si Doni maupun keluarganya. Di situ dia mulai sembuh lagi, terus dia mulai titik balik dia. Terus akhirnya dia mulai berkarir lagi, dia mulai balik lagi ke rumah mantan pacarnya itu karena pas mantan pacarnya tahu gitu kalau misalkan dia pernah dilecehin secara seksual, hidupnya seperti ini, kasihan lah gitu. Lu balik lagi aja lah ke rumah mama gue. Nah akhirnya dia mulai meniti karirnya lagi jadi komika sampai akhirnya seperti sekarang Richard Gere jadi komika terkenal. Kalau di sini mungkin seperti Raditya Dika lah gitu ya. Emang ya netizen itu pandai sekali menyelam ya guys. Padahal udah ditutup-tutupin siapa Martha aslinya. Ketemu juga guys akhirnya Martha aslinya. Terus ya pastilah dapet cibiran dari orang-orang. Karena kan kesel banget nontonnya. Benar-benar kesel menguras emosi. 7 episode ini benar-benar naik turun. Dan sekarang lagi dicari orang yang memperkosa si Richard Gere ini siapa sama netizen. Akhirnya si Fiona Harvey ini sebenarnya kan orang baru menduga ini kayaknya dia benar gini. Dia malah muncul ke publik nuntut Netflix 2,7 triliun guys atas dasar kebohongan katanya. Dia bilang enggak kayak gitu. Oh iya, nama judul Baby Reindeer sendiri itu diambil dari nama cute-nya si Martha buat si Doni. Jadi dia manggil si Doni itu Baby Reindeer. Di setiap petikannya Baby Reindeer bla 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 gitu. Dan emang ini udah tahap stalking yang cukup parah. Based on true story lagi guys, ngeri banget. Sampai si Martha ini pernah stalkingin, berani menguntit polisi gitu, benar-benar separah itu. Pelajaran yang didapat ya biasanya tuh cowok-cowok kan, cewek-cewek kalau misalkan pelecehan seksual langsung ditanganin, langsung heboh. Tapi kalau cowok nggak, padahal ini udah pelecehan seksual, udah penguntitan yang super parah. Gue pernah guys ngalamin di stalkerin gini, tapi nggak separah si Doni ini. Udah stres banget. Jadi lagi SMA itu ada cowok yang suka sama gue. Gue udah bilang gue nggak suka sama dia. Gila, dia setiap hari guys, gue pulang sekolah dia nangkring depan sekolah gue pakai sepeda, ngeliatin gue keluar sekolah doang. Gue nggak tahu dia ngikutin gue apa enggak, cuman setiap lihat dia tuh gue sampai ngumpet-ngumpet supaya dia nggak lihat gue keluar dari sekolah. Nah, gue pikir cukup sampai situ aja ya. Taunya dia tiba-tiba pas gue lagi jarang ke gereja, dia tiba-tiba ke gereja gue. Di gereja gue dia ngomong sama orang-orang di gereja gue kalau misalkan gue mantan dia. Padahal gue nggak pernah nerima dia, gue cuman deket sebentar doang sama dia, bukan deket sebagai teman, maksudnya baru kenal, nggak lama dia nembak gue gitu, kaget banget. Maksudnya dia masuk ke lingkungan gereja gue cuman buat deketin gue gitu, udah kayak gitu. Gue pikir, wah ini parah banget. Waktu itu gue udah nggak, padahal udah jarang ketemu, udah nggak pernah ketemu gitu, gue nggak pernah balas pesan dia gitu. Sampai benar-benar gue takut. Dan yang kagetnya lagi teman-teman gue yang di SMA itu, tiba-tiba, lu kenal ya sama si ini? Hah, kok bisa tahu gitu? Iya, dia bilang, lagi-lagi dia deketin teman SMA gue, teman gereja gue. Udah aja, gue kuliah guys, tiba-tiba yang bikin kaget lagi, teman kuliah gue ngomong, lu kok dulu kenal sama si ini ya? Dia sampai deketin teman kuliah gue, dia tahu gue kuliah di mana, jurusan apa, teman gue siapa gitu. Terus ikutin kayak sampai gue takut, gue pernah sampai lari-lari gitu lihat dia, saking takutnya. Itu baru stalking kayak gitu. Apalagi stalkingin kayak si Martha ini, gimana nggak si Doni ini stres banget gitu. Tapi menurut gue sih ini kayak ujian buat dia untuk jadiin dia seperti sekarang ini. Karena dia jadi bisa, di sini kan diceritain dia akhirnya cari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi sama si Martha ini. Dia cari tahu rasanya, emosinya si Martha segala macam. Dengan empati dia seperti itu, dia akhirnya bisa bikin cerita, bikin suatu jenis komedi yang berbeda. Akhirnya Richard Gere, gue baca-baca dia jadi salah satu komika yang terkenal di London sana, mungkin seperti Raditya Dika ya. Dia punya gayanya sendiri, akhirnya dia bikin, kalau stand up comedy kan biasa 15 menit, akhirnya dia bikin 1 jam kayak pertunjukan gitu dan orang suka, sukses besar. Dia juga pernah bikin tentang Baby Reindeer ini yang akhirnya diambil sama Netflix. Dia pengen banget sih kisah dia bikin Netflix gitu, Netflix series atau movie. Terus dia kenal sama salah satu orang Netflix. Akhirnya dia pikir Baby Reindeer ini kayaknya bakal menjual gitu karena ya ceritanya cukup unik dan ternyata emang dikemas dengan cukup baik ya guys. Karena menurut gue penulis cerita, aktor, dan adalah orang yang ngalamin ini, jadi dia bisa ngegambarin dengan begitu detail dan bagus gitu. Actingnya juga luar biasa bagus sih, takutnya dia, seremnya dia, terus bikin penonton bener-bener kayak ngerasain jadi dia gitu. Acting yang jadi Martanya juga bener-bener keren gak guys, kayak orang psikopat tapi enggak psikopat tapi kasihan gitu, bener-bener bagus banget sih. Semuanya bagus menurut gue, dari dialog-dialognya, terus penutupannya segala macem, endingnya segala macem tuh benar-benar bagus banget sih. Jadi ya wajar sih viral, bikin orang gregetan sampai nyari tahu siapa Martha aslinya. Segitu dari gue. Kalau yang belum nonton masih ada di Netflix, tapi kalau misalkan yang
ngerasa nggak tahan, kayaknya mending jangan nonton sih, karena bener-bener apalagi yang pernah ngalamin hal yang sama tuh kerasa banget bisa bikin membangkitkan trauma lagi sih menurut gua. Saking bagusnya, saking yang realnya gitu kayak ceritanya. Nanti balik lagi sama gue Kla di nonton bareng Kla di konten berikutnya. Makasih yang udah nonton. Bye.